Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, eksekusi penalti Panenka warnai kemenangan Timnas U16. Alasan Kevin Dykes wajib dinaturalisasi, STY dapat double combo. Striker yang lebih gacor dari Rafal Struijk ngebet bela Timnas. Erick Thohir minta kualitas SUGBK setara stadion di Euro 2024. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kemenangan telak 3-0 diraih Timnas Indonesia U16 atas Singapura di laga perdana Piala AFF U16 2024. Bermain percaya diri, Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U16 naik ke pucuk klasemen grup A Piala AFF U16 2024. Selepas pertandingan, Erick Thohir menyanjung para penggawa Garuda Muda. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menyayangkan banyak peluang yang tak dapat dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa mental dan skill yang diperlihatkan Garuda Muda sudah cukup baik. Dia berharap hal ini bisa terus dipertahankan dan menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia di masa depan nanti. Pelatih Singapura U16 Angel Toledano Flores memberi reaksi usai timnya kalah telak 0-3 dari Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Juru taktik asal Spanyol itu menyesalkan kegagalan tendangan penalti Mau Ziswan Nathan di menit ke-29 yang sebenarnya bisa membawa timnya unggul atas Indonesia. Pemain Singapura Rauf terlihat melakukan pelanggaran keras dengan menendang Daniel di kotak terlarang. Evandra yang menjadi eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Uniknya, Evandra melakukan eksekusi penalti Panenka. Sontak aksi ini menuai pujian dari pelatih Singapura. Seperti diketahui, permasalahan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia dari musim-musim sebelumnya selalu ada drama. Tak sedikit pelatih klub yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia saat kompetisi masih bergulir kala itu. Ada beberapa pelatih Liga 1 seperti juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll hingga pelatih Borneo FC Peter Wistra yang enggan melepas pemainnya ke skuad Garuda. Buntut permasalahan tersebut yang sering terjadi, akhirnya PT LIB membuat aturan baru di mana pelatih klub Liga 1 diwajibkan melepas pemain apabila ada tim asuhannya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Aturan ini diterapkan agar tak ada polemik saat pemanggilan pemain nanti. Pasalnya, apapun agenda Timnas Indonesia, mereka adalah pemain yang dibutuhkan skuad Garuda. Untuk itu, demi Timnas Indonesia, LIB membuat aturan agar tidak ada lagi drama pelatih enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia nantinya. Lemahnya lini serang Timnas Indonesia membuat pemain keturunan berposisi striker mengungkap minatnya memperkuat skuad Garuda. Pemain tersebut ialah Mauro Zilstra, pemain yang baru saja mengumumkan kepindahannya menuju tim senior Volendam FC. Sebelumnya, Mauro Zilstra memperkuat Akademi NEC Nijmegen yang berkompetisi pada kasta utama level U21 Belanda. Pemain ini cukup gacor dengan mengoleksi 9 gol dan 1 assist dalam 19 pertandingan di musim lalu. Faktanya, catatan yang ditorehkan oleh Mauro Zilstra terhitung lebih baik daripada striker milik Timnas Indonesia Rafal Struijk. Di saat Mauro Zilstra berhasil mencetak 9 gol, Rafal Struijk cuma membukukan 5 gol dari 7 pertandingan. Lebih lanjut, Mauro Zilstra mengungkapkan harapannya seiring dengan perbaikan karir musim depan dapat menambahkan dinaturalisasi oleh PSSI. Saat ini, Mauro Zilstra pun masih menunggu panggilan resmi dari PSSI. Beberapa waktu lalu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membantah pihaknya tengah mendekati pemain keturunan Kevin Dykes. Namun tak menutup kemungkinan juga PSSI membidik bek tengah FC Copenhagen tersebut untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pemain keturunan Indonesia ini diyakini mumpuni untuk menambah daya gedor tim Garuda di lini pertahanan. Apalagi Kevin Dykes menunjukkan performa gemilang selama membela FC Copenhagen.
Ketajamannya dalam menjaga lini pertahanan terbukti dengan 11 gol dan 16 assist dari 126 penampilannya bersama klub. Tak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi ia juga piawai dalam membantu serangan. Kemampuannya bermain di posisi bek kanan dan bek kiri menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang membutuhkan pemain versatile di lini pertahanan. Jika nantinya benar diproses naturalisasinya, kedatangan Kevin Dex diharapkan mampu meningkatkan kekuatan timnas Indonesia yang baru saja melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari dan Rizky Ridho terkenal sebagai dua sahabat di timnas Indonesia. Tanya di timnas senior, keduanya sama-sama membela tim merah putih sejak dari kelompok umur. Maklum, Hernando dan Ridho sebelumnya sama-sama membela klub Liga 1 asal Jawa Timur, Persebaya Surabaya. Bahkan karena sudah akrab, Ridho pernah memberikan julukan panggilan Lego. Namun di balik panggilan nyeleneh itu ada cerita mengerikan dan menyedihkan yang dialami kiper kelahiran kota Semarang tersebut. Ya, kisah miris yang dialami Hernando Ari saat ditangani sang dokter gadungan bernama Elwizan Aminuddin saat di timnas U16 membuatnya mendapatkan julukan itu. Saat itu ia mengalami dislokasi sendi bahu dan ketika diperiksakan ke Elwizan, alih-alih disarankan operasi, Hernando justru mendapatkan petua. Tanganku ini udah lepas ini bang, udah lepas. Dengan enaknya dia bilang apa? Mentalmu dek, gitu aja. Tanganku lepas ini dia bilang mental. Robot ini, transformer lah. Bukan orang lain. Lego, kalau orang bilang Lego, Ridho ngatain aku, kamu Lego. Kualitas rumput Stadion GBK menuai banyak kritik pada pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada pengelola SUGBK untuk membuat kualitas rumput setara dengan Euro 2024. Ia menjelaskan skuad Garuda akan menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang di Surabaya, Jawa Timur. Laga yang semula direncanakan berlangsung di SUGBK digeser ke Surabaya karena adanya kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta pada September nanti. Setelah laga di Surabaya, anak asuh pelatih Sintayong akan kembali melakoni laga lanjutan di SUGBK pada Oktober dan November. Hingga Erick berharap ketika timnas berlaga di Oktober nanti, kondisi rumput SUGBK sudah bagus atau tidak seperti dalam laga sebelumnya melawan timnas Filipina. Seperti diketahui, Sintayong belum juga menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia yang berakhir pada 30 Juni ini. Padahal PSSI sudah menyodorkan draft final kontrak kepada pelatih asal Korea Selatan itu sejak 2 minggu lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa Sintayong belum menandatangani kontrak baru karena yang bersangkutan sedang menjalani recovery efek kesehatannya yang menurun. Segera diketahui Sintayong sempat dirujuk ke rumah sakit jelang laga timnas Indonesia versus Irak. Sekarang Sintayong pun sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Efek menjalani recovery di Korea Selatan, pelatih berusia 53 tahun ini pun absen saat drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis pekan depan. Di saat bersamaan beredar kabar kalau Federasi Sepak Bola Korea Selatan juga menaruh minat kepada Sintayong, sebab KFA belum menunjuk pelatih permanen setelah pisah jalan dengan Jurgen Klinsmann kelar Piala Asia 2023. Jadi, apakah Sintayong bisa menjaga komitmennya dengan melanjutkan kontrak bersama timnas Indonesia hingga 2027 atau membelot ke Korea Selatan? Menarik untuk dinantikan.